Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran daring di mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang mekanisme katup sepeda motor. Ya. Nah, ini kepala silinder ya. Jadi kepala silinder berfungsi untuk menutup silinder, penempatan busi dan katup. Dan yang kedua adalah sebagai ruang bakar. Nah, jadi inilah konstruksinya seperti ini. Ya. Ini dia terbuat dari paduan aluminium, tahan pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Terus terdapat sirip pendingin, dan yang ketiga ada squeeze area. Ya, jadi squeeze area adalah untuk menimbulkan turbulensi campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar agar terarah pada pusat pembakaran. Ya, jadi di dalam kepala silinder terdapat mekanisme katup. Ya. Nah, mekanisme katup ya terbuka dan tertutupnya saluran masuk dan saluran buang pada motor 4 tak diatur oleh katup-katup yang digerakkan oleh mekanisme katup. Nah, jadi mekanisme katup itu ada yang overhead valve atau OHP ya di kirinya ya, camshaft di samping silinder. Terus yang kedua menggunakan push rod dan tidak menggunakan rantai mesin. Jadi mekanisme pemindah gerak yang dari poros cam ya itu diteruskan oleh yang namanya push rod. Push rod itu seperti batang penumbuk ya, batang penumbuk seperti bentuk sumpit ya, seperti sumpit atau batang penumbuk ya untuk menggerakkan mekanisme katup di atas. Jadi dia memindahkan gerakan daripada cam untuk rocker arm. Ini digunakan di model lama ya, itu di sepeda motor Honda Shige ya. Jadi kalian mungkin belum lahir ya, Honda Shige ini sudah ada. Ya, itu disebut dengan overhead valve. Ya, jadi cirinya ada 3. Ya ada 2 ya. Di samping silinder menggunakan push rod dan tidak menggunakan rantai mesin. Yang pertama. Yang kedua adalah overhead camshaft ya, atau HC ya. Cirinya camshaft di atas silinder, camnya itu di atas silinder ya. Yang kedua menggunakan rantai mesin. Jadi kalau camnya di atas menggunakan rantai mesin ya, itu disebut dengan overhead camshaft atau OHC, begitu ya. Nih, sini seperti ini, camnya di atas, ya, terus rocker alarmnya di atas, mekanisme klepnya juga di atas. Beda dengan yang overhead valve, ya, camnya di bawah, rocker alarmnya di atas, ya, tidak menggunakan rantai mesin, ya, tapi mekanisme gerak cam diteruskan oleh yang disebut dengan push rod, gitu ya. Itu mekanisme katup. Untuk mekanisme katup yang kedua atau OHC ya, atau overhead camshaft itu berdasarkan susunan poros knob-nya atau camnya ya, itu dibagi menjadi 2. Nah, ada SOHC atau disebut dengan single overhead camshaft ya. Jadi yang ini adalah SOHC ya. Yang ada di gambar ini SOHC, camnya 1, pipe-nya 2, rocker arm-nya 2, yaitu disebut dengan SOHC atau single overhead camshaft. Ya. Terus yang kedua ada DOHC atau double overhead camshaft. Ya. Jadi kalau yang DOHC ya berarti poros camnya itu ya atau knob-nya itu ada 2. Ya, rocker arm-nya ada 4. Flap-nya juga ada 4. Ya, itu yang disebut dengan
LHC. Ya. Keunggulan LHC ya, yang pertama konstruksi ruang bakar lebih baik. Nah, jadi keunggulan LHC itu daripada HP ya. Pertama, konstruksi ruang bakar lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, pembukaan dan penutupan katup lebih cepat, ya, cocok untuk putaran mesin tinggi, gitu kan. Selanjutnya pemeriksaan kepala silinder. Ya, dengan kepala silinder, ya, jadi ketika kepala silinder dibuka, pertama yang harus kita servis atau kita ya, itu adalah kerataan permukaannya, ya, kerataan permukaan bidang datarnya. Ya, itu kita menggunakan frag egg ya atau mister baja. Ya, ini saya contohkan yang NF 100 itu 0,05 ketika kita masukkan filler ya, filler ke dalam celah antara bidang rata kepala silinder dengan mister bajanya, gitu kan. Ini yang untuk NF 100 itu 0,05 ya, jadi kalau 0,05 tidak masuk berarti ya, kerataan permukaannya masih bagus. Tapi kalau 0,05 sudah masuk, ya, terus kita tambahkan lagi 0,01 digabung masih masuk, berarti kita harus melakukan perlakuan yang lain, itu dengan servisnya. Ya. Terus yang kedua itu kalau tadi NF 100, kalau untuk Mega Pro ya atau Tiger itu 0,10 mm ya. Terus cek juga keretakan kawasan lubang businya ya, kita bisa lihat secara visual. Terus komponen yang selanjutnya adalah gas ya, gas katup ya. Gas katup ada yang single ya, hanya satu saja, ada yang tebal dua, jadi yang kecil di dalam, yang lebih besar di bagian luar. Contohnya ini NF 100 ya, bagian dalam itu ya, tingginya itu kita ukur harus 30,9 mm ya, tidak boleh kurang ya. Sedangkan yang bagian luar yang ini itu 34,0 ya, milimeter ya. Selanjutnya ya, ukur dan catat diameter luar tangkai katup ya. Jadi kita menggunakan mikrometer ya untuk mengukur diameter luar tangkai katup ya, seperti ini. Kita menggunakan mikrometer yang 0 sampai 25 ya. Ini batas servis, yaitu untuk NF 100 itu masuknya 4,92. Saatnya jam ke-6 Ya, 4,92 mm, dan untuk yang buang itu 4,92. Kita bisa ukur ya seperti ini caranya ya. Terus lihat hasilnya ya, batas servisnya itu harus di antara seperti ini ya, berarti tidak boleh kurang ya. Terus yang selanjutnya ya, ini ya, servis yang lain di mekanisme katup yaitu melakukan remer ya, melakukan remer pada bos katup untuk menghilangkan timbunan kerak ya, kerak karbon sebelum ukur katup bos atau bos katup ya, dilakukan remer ya sebelum mengukur katup bos. Jadi harus hilangkan dulu tuh kerak-keraknya ya dengan menggunakan remer seperti ini. Ya.
Terus masukkan remer dari tangkai sisi ruang pembakaran, ya, dari sisi ruang pembakaran dari dalam, ya, pada kepala silinder dan putaran remer selalu ke arah dengan jarum jam, gitu kan. Satu arah, jadi nggak boleh dibolak-balik. Itu. Nah ini kunci perkakasnya ya. Alat build remer, nomornya ini, push spot, ya. Push spot build remer untuk yang hub, ini nomor serinya seperti ini. Ya, jadi jangan kita menservis kepala silinder spot menggunakan remer hub. Ya, jadi harus sesuai. Itu. Selanjutnya rocker arm. Ya, selanjutnya rocker arm. Ya, rocker arm itu ada dua tipe, ya. Yang tipe pertama dilengkapi dengan roller seperti ini dan tidak dilengkapi dengan roller seperti ini. Kelebihannya dengan menggunakan roller, ya, itu mereduksi gerakan yang terjadi antara rocker arm dengan camshaft dan juga untuk memperingan putaran. Jadi kalau dengan roller putaran akan lebih ringan, ya, itu ya, akan lebih ringan pergerakan dari rocker armnya, ya, sehingga apa? Sehingga konsumsi bahan bakar pun akan lebih irit lagi seperti itu, karena pergerakannya itu lebih bagus ketimbang dengan yang tidak menggunakan rocker, dengan tidak menggunakan roller, gitu kan ya. Ini ya, tulisan rocker arm dan tampnya ini seperti ini, ya. Diameter luar poros pelatu, ya. Pada servisnya ini untuk NF100, ya. Terus ukur diameter dalam pelatu ini, diameter dalam pelatu ini ukur harus di antara ini, ya, 10,10, ya. Dan untuk diameter luar poros pelatunya yang ini berarti ya 11,93, ya. Kelonggaran pelatuk ke poros pelatuk itu harus, ya, kisarannya 0,08, gitu kan, gitu. Selanjutnya adalah cross knock atau camshaft, ya. Ini fungsinya untuk mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup, ya. Terbuat dari besi tuang atau baja paduan dengan penyepuhan pada bagian permukaan knock agar tahan terhadap kehausan. Ya. Digerakkan dengan force engkol melalui putaran rantai mesin. Kedua ujung ditopang pusing, ya, atau miring, kan. Karakteristik knock, ya, atau karakteristik cross knock, lebar knock lama pembukaan katup, tinggi knock, tinggi angkat katup, dan profil knock katup, kecepatan pembukaan dan penutupan, ya. Nah, ini penggantian bos klep, ya, lepas topelanga kepala silinder dengan topelanga kepala silinder dan dorong keluar bos klep dari bagian atas ruang bakar, ya. Jadi dari bagian atas ruang bakar ke arah luar, gitu kan. Alat build drivernya itu menggunakan untuk hub, ya, 5,0 mm, ya, ini nomornya. Jadi, terus kalau untuk memasang, ya, ya, dinginkan bos klep, ya, dinginkan bos klep pengganti di freezer, ya, dimasukkan dalam freezer atau masukkan kulkas, ya, selama kurang lebih 1 jam, ya. Jadi si bos klepnya itu harus dimasukkan freezer dulu tuh, ya. Terus yang kedua, panaskan kepala silinder sampai 100
sampai dengan 150 derajat Celcius dengan open, atau kalau tidak open bisa dengan menggunakan media yang lain, yaitu dengan godok dengan air mendidih. Suhu temperaturnya adalah 100 sampai 150 derajat Celcius. Ya. Cara memasukkannya, ya, dorong, masukkan bos dari bagian atas kepala silinder. Seperti ini gambarnya. Kalau tadi mengeluarkan ini, ya, kalau memasukkan seperti ini. Ya. Sama alat perkakasnya, itu namanya valve driver, ya. Ini 5,0 mm, gitu kan. Terus biarkan kepala silinder, kalau sudah dipasang, biarkan kepala silinder mendingin sampai mencapai suhu kamar, ya, atau suhu temperatur ruangan, gitu ya. Terus selanjutnya proses remer bos klep. Jadi remerlah bos klep, remerlah bos klep baru setelah pemasangan. Masukkan remer dari arah atas ruang bakar dan putar remer secara jarum jam, sama seperti yang tadi, ya. Alat perkakasnya sama alat bubit remer, ya. Catatan gunakan minyak mesin bubut pada remer selama pengerjaan, gitu ya. Itu minyak lumas, gitu kan, untuk mesin bubut, gitu kan, gitu. Selanjutnya adalah pemeriksaan dudukan klep, ya. Jadi inilah pemeriksaan dudukan klep. Ini ada gambar seperti ini menggunakan jangka sorong atau vernier kaliper, ya. Terlebih dahulu bersihkan klep, masuk dan buang, ya. Bersihkan dulu, lepas dan periksa klep, gitu kan. Jadi bersihkan dulu, ya, baru masukkan klep, terus baru kita ukur, ya. Jadi periksa lebar dan dari masing-masing dudukan, ya. Periksa dari lebar dari masing-masing dudukan klep, ya, dengan melihat dan mengukur kontak klep dan dudukannya. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi standarnya itu 1,0 mm, batas servis 1,6, ya. Ini standar. Kalau di 1 mili berarti standar. Batas servis jangan lebih dari 1,6 mm, itu kan, ya. Gitu. Ya, selanjutnya, ya, pengerjaan selanjutnya adalah proses klep, ya. Untuk merapatkan kontak permukaan daun klep dengan dudukan klep dilakukan skir, ya. Skir ada SST-nya khusus untuk melakukan skir. Jadi sebelum melakukan penyikiran, lapisi permukaan daun klep dengan ambril, ya, ambril atau pasta skir, ya. Di ambril, ya, atau pasta skir. Jadi banyak itu di pasaran, ya. Jadi kalau kita yang ambril pasti akan diberikan ambril untuk penyikiran. Itu kan banyak bengkel-bengkel, ya. Selanjutnya setelah selesai menyikir, ujilah sisa-sisa ambril dari kepala silinder dan klep, ya. Terus selanjutnya periksa kembali kontak antara klep dan dudukan dan pastikan tidak ada kebocoran. Jadi, ya, seperti ini, ya. Jadi siram dengan solar atau bensin lebih dahulu, klepnya dimasukkan, coba cek di bawahnya apakah bahan bakar itu menetes ke bawah atau tidak. Kalau tidak, berarti proses penyikiran yang kita lakukan sudah benar. Tapi kalau masih ada tetesan bahan bakar yang keluar, berarti penyikiran belum sempurna, ya. Jadi lakukan lagi sampai, ya, pengecekan ini dilakukan, bahan bakar tidak ada yang keluar dari bawah, gitu kan, ya. Ya, dan selanjutnya terima kasih bagi
kalian semua yang menyaksikan atau menyimak materi dari saya. Ya. Nanti minggu depan saya akan perlihatkan cara overhaul mekanisme crack-nya. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugasnya nanti via WA, silakan kerjakan melalui Google Form. Jadi nanti linknya saya akan kasihkan, silakan kalian kerjakan. Itu saja dari saya. Ya, semoga kalian sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.